A few moments later. Hari ini saya berencana untuk mancing ikan mujair di spot yang gacor. Nah, untuk spotnya itu ada di Tambak daerah Jakarta Utara atau Marunda. Untuk pagi hari ini kita berangkat dari rumah sekitar jam 5 pagi. Untuk pagi hari ini jalanan masih gelap dan sepi. Di sini kita berangkat menggunakan 2 motor dan 4 orang. Untuk perjalanan mancing kita pada hari ini mungkin cukup lama karena untuk lokasi mancingnya itu atau tambaknya cukup jauh. Jadi kita akan naik perahu cukup lama dari biasanya. Untuk pagi hari ini kita sudah sampai di BKT. Di BKT ini awan atau langit sudah mulai cerah, sudah mulai terang, menandakan bahwa pagi sudah mulai tiba. Di sini kita sudah mau sampai di tempat kita berkumpul. Kebetulan hari ini kita juga akan mengikuti lomba mancing bandeng yang diadakan oleh komunitas mancing yang sedang berulang tahun. Untuk yang mancing bandeng itu hanya ende saya saja. Untuk kita bertiga, saya dan Ambon dan satu lagi saudara saya itu kita akan mancing mujair. Di sini kita sudah sampai di tempat titik kumpul untuk naik perahu. Di titik kumpul ini sudah cukup ramai sekali, dari berbagai macam daerah sudah berkumpul. Sekarang kita sedang menunggu perahu menuju tambaknya. Nah, sekarang kita sudah di atas perahu. Kita sedang menuju ke tambak. Untuk penjemputan ini terbagi menjadi beberapa sesi. Untuk sekali penjemputan itu 2 perahu. Semoga saja untuk hari ini itu cerah karena kita akan mancingnya sampai sore. Untuk pemandangan sunrise pada pagi hari ini cukup bagus banget. Mataharinya benar-benar terang dan cerah. Kalian bisa lihat untuk pemandangannya itu bagus banget. Jadi selain untuk memancing, kita juga menikmati perjalanan selama menuju ke tempat kita mancing atau ke tambak. Nah, di sini kita 2 perahu yang jalannya itu berbarengan, dan perahu saya yang saya taikin ini ada di paling belakang. Biasanya saya itu kalau naik perahu sekitar 15 sampai 10 menit. Cuma untuk kali ini mungkin sedikit lebih lama, sekitar 30 sampai 40 menit karena lokasinya itu yang cukup jauh. Nah, untuk lomba bandeng kali ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena ada hadiah untuk nominasi tertentu. Seperti untuk juara 1 itu ada hadiah sepeda motor. Dan untuk juara 2 serta 3 itu akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sekarang kita sudah sampai di tambak yang akan kita pancingin ikannya. Untuk tambak sebelah kiri saya ini kita akan mancing di situ untuk spot ikan mujairnya. Nah, untuk spot lomba bandengnya itu ada di paling depan. Sekarang kita menuju ke tempat bandeng dulu untuk membantu registrasi dan juga mengambil nomor lapak bandeng. Nah, untuk tempat lomba bandengnya seperti ini. Cukup ramai sekali. Sudah ada yang menyeting pancingan, sudah ada yang di lapaknya masing-masing. Di sini saya masih ngantri nih untuk ngambil nomor lapak bandengnya. Nah, tadi sudah selesai membantu ende saya untuk mengurus lapak bandeng. Sekarang saya sudah ada di tempat mancing mujair. Untuk mancing mujair kali ini saya bertiga. Nah, untuk spotnya seperti ini. Yang di sebelah kiri saya ada Bang Eka, yang di sebelah kanan saya ada Ambon. Nah, kali ini payungnya Ambon terbang. Jadi sebenarnya itu payungnya si Ambon. Karena Ambon yang gak mau make, jadi saya yang make payungnya Ambon. Nah, di sini saya berusaha untuk mengambil payungnya Ambon yang terjatuh di dalam tambak. Sebenarnya tambaknya ini cetek.
Cuma saya males nyebur karena lumpurnya itu dalam. Di sini saya coba mengakalinya dengan pancingan yang saya gunakan. Setelah saya coba-coba beberapa kali ternyata nggak bisa-bisa. Akhirnya saya memanggil si Ambon untuk mengambilnya. Nah, Ambon pun datang nih guys untuk mengambil payung dia. Jadi Ambon di sini langsung aja persiapan buat nyebur ke bawah buat ngambil payungnya. Nah, untuk memasang payungnya ini cukup susah, jadi saya menanya ke Ambon dulu gimana cara masangnya. Kata Ambon langsung aja dimasukin payungnya. Di sini saya masih mencoba-coba, ternyata cukup keras juga. Tapi pada akhirnya itu saya bisa untuk memasukkannya. Di sini setelah memasukkan payung, saya lanjut kembali untuk memancing. Selain memancing, di sini juga kita bisa menikmati udara yang segar karena masih banyak banget pohon-pohonan di sini. Langsung saja lemparan pertama saya lemparkan ke tengah-tengah. Karena dari pinggir itu kelihatan banyak banget ikannya di tengah. Mungkin karena mataharinya itu sudah mulai ke atas, sudah mulai panas, ikannya itu pada ngumpul di tengah. Dan biasanya ikan mulai main di dasaran kolam. Karena ikan sukanya itu tempat yang teduh. Dia nggak suka kalau terlalu panas. Di sini saya masih menunggu untuk ikannya memakan. Karena kunci dari memancing itu adalah kesabaran, teman-teman. Waktu sudah mulai siang. Di sini ikannya masih belum mau makan. Karena di sini saya nggak tahu juga nih apa makanan favorit ikan di sini. Karena airnya itu di sini sudah asin karena banyak banget rumput laut. Jadi untuk ikan mujair air tawar dan air asin itu berbeda untuk jenis makanannya. Kalau misalkan ikan mujair air tawar yang biasa ada di rawa-rawa, mereka itu suka makan cacing karena cacing hidup di lumpur air tawar. Tapi untuk di air asin ini cacing nggak bisa hidup di air asin. Kemungkinan di sini mereka makan lumut ataupun binatang-binatang kecil atau serangga kecil atau udang. Nah, di air asin ini masih banyak udangnya. Jadi di sini saya coba menggunakan umpan udang. Nah, udang ini saya tadi membeli di tempat titik kumpul naik perahunya itu. Di situ ada yang jual udang. Tapi udangnya itu udang mati, teman-teman. Yang bagusnya itu adalah udang hidup karena bisa menarik perhatian ikan di dalam air. Untuk udang mati ini juga memiliki kelebihan dibanding udang hidup. Kalau udang mati ini baunya lebih menyengat, aromanya lebih kuat, jadi ikan juga bisa terpancing atau terundang dengan aroma dari udang matinya ini. Di sini saya langsung melempar saja ke tengah-tengah. Nah, di sini saya salah outfit. Kenapa saya salah outfit? Karena outfit saya itu hitam-hitam. Karena pakaian hitam-hitam itu nggak boleh dipakai di tempat panas karena bisa menyerap panas matahari itu. Jadi gitu, teman-teman. Seharusnya itu menggunakan outfit yang warnanya itu terang, seperti putih, krim, ataupun warna hijau selain hitam.
Jadi untuk pakaian warna hitam itu tidak rekomendasi digunakan di outdoor yang terkena paparan matahari secara langsung. Untuk ikannya di sini mulai makan menggunakan udang tapi enggak kena. Kemungkinan yang makannya itu ikan-ikan kecil, teman-teman. Karena kalau misalkan yang makannya itu ikan-ikan besar, mereka itu langsung tersangkut di kail pancing. Di sini saya mencoba melempar ke tempat yang berbeda. Karena di sini saya masih mencoba-coba mencari titik berkumpulnya ikan. Karena mataharinya sudah mulai panas banget di sini, saya berteduh di bawah payung. Setelah cukup lama saya menunggu, akhirnya saya mendapatkan satu ekor ikan. Untuk ukurannya itu cukup kecil ya teman-teman. Biasanya untuk ukuran ikan seperti ini akan saya rilis. Tapi untuk kali ini karena ini ikan pertama yang memakan, di sini saya menaruh di tempat ikan atau di korang. Saya kembali lanjut untuk memancing menggunakan umpan udang. Nah, umpan udang ini sebenarnya bagus banget nih buat mancing ikan ketang-ketang. Ikan ketang-ketang itu mirip kayak ikan bawal, cuma dia itu adanya di air asin atau di air payau. Sumpah ini bener-bener panas banget, kalian bisa lihat sendiri. Mataharinya itu bener-bener di atas kepala, mataharinya bener-bener terik banget. Kalian bisa lihat dari cahaya mataharinya ke arah tanah itu bagaimana, menggambarkan bahwa di sini itu memang panas banget. Tapi untuk anginnya cukup kencang, jadi sedikit mengurangi rasa panas dari matahari yang benar-benar terik banget ini. Di sini saya masih terus menunggu ikan yang mau makan umpan pancingan saya. Di sini saya sambil menunggu dan melihat pemandangan dan juga titik-titik tenggakan ikan, karena kita juga bisa menilai tempat itu banyak ikannya atau enggak dari tenggakan ikannya. Nah, tenggakan ikannya itu menandakan bahwa di situ ada ikannya, teman-teman. Di sini saya sedang memperhatikan beberapa titik yang sekiranya itu ada ikannya. Beberapa lemparan sudah saya layangkan, tetapi tidak ada satupun ikan yang mau makan ya teman-teman. Dan juga kondisinya sudah mulai panas banget. Karena pakaian saya yang serba hitam ini menyerap panas dari matahari. Untungnya di sini ada payung punya si Ambon yang bisa saya gunakan untuk menghalau sinar matahari. Jadi nggak terkena langsung ke badan saya gitu teman-teman. Setelah menunggu yang cukup lama, di sini saya mendapatkan satu ekor ikan kecil lagi nih teman-teman. Nah, kayaknya di sini ikannya itu rata-rata kecil. Tapi nggak apa-apa, ikannya kita taruh aja dulu, siapa tahu nanti dapat yang lebih besar teman-teman. Halo guys.
sementara guys. Di sini saya coba pindah ke spot tempatnya Ambon mancing karena di sini yang pertama itu adem banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini itu adem, mataharinya itu nggak kena karena ketutupan pohon. Nah di sini saya masih menggunakan umpan mancing menggunakan udang. Di sini pakainya udang mati ya teman-teman. Untuk spotnya ini bagus banget teman-teman. Airnya juga bagus dan juga masih banyak tumbuhan-tumbuhan bakaunya di sini yang berpotensi menjadi sarang ikan. Nah, di sini lemparan pertama langsung saya lemparkan saja teman-teman. Nah, sebelum saya pindah ke sini, si Ambon itu neter banget mancing di sini teman-teman. Makanya saya penasaran buat nyoba pindah ke sini. Ambon itu ada di sebelah kiri saya, dia di paling pojok. Nah itu pancingannya Ambon tuh kelihatan kan. Jadi si Ambon ini mancingnya itu pakai tegek teman-teman. Karena dia ketinggalan pancingannya, akhirnya dia pakai tegek. Nah kalau mancing pakai tegek itu sebenarnya agak sulit teman-teman. Karena kita harus melipat tegeknya dulu. Jadi tidak direkomendasikan kalau mancing di tempat yang banyak pohonnya itu pakai tegek karena rawan nyangkut. Di sini saya coba melempar-lempar tapi belum ada yang makan. Sementara Ambon di sini udah dapat beberapa kali teman-teman. Di sini saya coba menawarkan umpan ke Ambon. Mungkin dia ingin mencobanya. Karena Ambon pakai cacing, kalau saya pakai udang mati. Di sini perut saya mulai terasa lapar, jadi di sini saya memutuskan untuk makan dulu nih teman-teman. Di sini saya makan roti yang saya beli sebelum saya berangkat ke tempat mancing. Itu saya prepare dulu untuk logistik membeli makanan. Tapi di sini ikannya itu makannya cuma mainin pelampungnya aja. Pas kita tarik itu nggak ada ikannya teman-teman. Di sini saya makan sambil menikmati sensasi memancing di alam. Sudah beberapa kali saya mengganti-ganti umpan tapi belum juga dimakan nih teman-teman. Sementara Ambon itu mungkin korangnya udah penuh karena dia neter banget pakai cacing. Kenapa saya di sini pakai udang? Karena di sini target saya adalah ikan-ikan besar. Kalau saya menggunakan cacing itu ikan kecilnya pasti bakal makan juga teman-teman. Karena di sini banyak banget ikan-ikan kecil. Dan target saya itu di sini ikan-ikan besarnya. Jadi di sini saya coba buat pindah-pindah tempat dulu.
nyari spot yang sekiranya itu gacor. Karena rugi banget nih kalau pulang-pulang itu bawa ikannya dikit. Nah, bener aja teman-teman. Setelah saya pindah spot, di sini saya mendapatkan 2 ikan sekaligus. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi nggak apa-apa sih daripada nggak dapat sama sekali teman-teman. Di sini saya sudah pindah spot lagi karena spot yang tadi itu udah nggak makan lagi. Nah, di spot yang saat ini saya record, ikannya itu gacor banget makannya. Nah, karena tripodnya ini pendek, jadi nggak kerekam tuh ikannya saat makan. Tapi yang jelas di sini ikannya itu banyak banget teman-teman. Di sini saya dan Bang Eka sedang mancingin ikan mujair. Ikan mujairnya itu ngumpul banget teman-teman. Di sini saya lupa buat ngerekam ikannya. Ikannya itu banyak banget di sini. Dan ikannya itu random, ada yang kecil ataupun besar, teman-teman. Nah, selain ikan mujair, di sini juga banyak banget ikan belanaknya. Jadi buat teman-teman yang suka mancing ikan belanak, boleh nih dicoba spot gacornya. Di sini kita masih mancing. Di sini saya pakai umpan cacing, teman-teman. Karena kalau pakai umpan udang di spot mujair itu gampang banget copot, dimakanin sama ikan-ikan kecilnya. Tapi kalau misalkan pakai cacing itu lumayan awet karena susah copotnya kalau cacing di dalam kail itu, teman-teman. Di sini saya masih penasaran nih sama ikan-ikan gede yang ada di sini, jadi saya coba mancingin. Nah, ini saya lagi mancing di spot kali yang belakang. Tapi spot kali belakang ini ikannya susah banget makannya. Jadi hanya untuk menghilangkan rasa penasaran aja nih saya mancing di situ. Di sini saya kembali lagi di spot yang ini teman-teman, karena di spot yang tadi ikannya nggak segacor di spot ini. Nah, di spot ini itu emang ikannya banyak banget kelihatan dari atas, karena untuk dasaran airnya itu bener-bener jelas kelihatan karena airnya itu cetek. Airnya itu cetek paling cuma 2 jengkalan teman-teman, tapi ikannya itu banyak banget. Nah, di depan saya ini ada satu lubang. Mungkin ini jadi sarang ikan-ikan mujairnya, teman-teman. Karena di dalam lubangnya itu banyak banget ikan. Saat saya pancingin itu selalu makan. Walaupun nggak selalu ikan besar yang makan. Contohnya seperti ini, ikan kecil seperti ini itu makanin banget di sini, teman-teman. Tapi ini bukan target saya, teman-teman. Ikan kecil kayak gini pasti saya rilis lagi.
agar bisa tumbuh besar. Dan saat nanti ada yang mancing, ikannya ini sudah siap untuk dimasak, teman-teman. Di sini saya sedang memilih-milih umpan mancing atau cacingnya karena cacingnya ini pada kabur, teman-teman. Cacingnya kepanasan. Di sini saya coba menyortir kembali. Nah, di sini saya kembali mengangkat pancingan karena umpannya itu habis dimakanin sama ikan-ikan kecil. Kalau misalkan pakai udang itu lebih parah lagi. Kita baru lempar aja itu udangnya pasti bakalan lepas, teman-teman. Karena digigitin sama ikan-ikan mujair kecil kayak tadi. Nah, untuk spot ini saya udah dapet babonan itu sekitar 5 ekoran, teman-teman. Cuma tadi nggak ke record karena lagi asik banget buat gentakinnya. Jadi sampai lupa buat ngerekam. Jadi ini saya sempetin buat ngerekam, teman-teman. Walaupun sedikit telat. Karena tadi itu kita emang bener-bener neter banget di sini, teman-teman. Di sini saya masih coba buat ngakalin ikan-ikan besarnya karena banyak banget ikan-ikan besarnya yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini ikannya itu selain ikan mujair ada juga jenis-jenis ikan lain seperti ikan belanak. Kalau ikan bandeng itu nggak boleh dibawa pulang karena itu kan ikan lepasan gitu. Nah, jadi di sini saya dapat anakan ikan mujair lagi. Ini yang saya bilang ikannya segede gini tapi makanin mulu, teman-teman. Jadi ikan mujair segede gitu banyak banget di sini. Mungkin ratusan, yang kelihatan sih ratusan ya, banyak banget. Nggak tahu di sebelah sananya lagi mungkin ada lagi. Nah, untuk target saya itu sebenarnya bukan ikan kayak gini, teman-teman. Minimal itu 5 jari atau 4 jarian. Biasanya kalau ikan kecil gini pasti bakal saya rilis lagi, nggak akan saya ambil, teman-teman, karena kasihan masih kecil. Di sini itu cuacanya benar-benar panas. Nah, di sini ada Ambon. Nggak tahu nih Ambon habis dari mana. Di sini dia ngambil umpan dan nyoba buat ngelempar sana sini lagi nih karena dia masih penasaran sama ikan-ikan babonnya, teman-teman. Nah, di sini saya dapat lagi ikan kecil. Seperti biasa, ikan kecil seperti ini pasti akan saya rilis agar bisa tumbuh menjadi lebih besar dan siap untuk dipancing, teman-teman. Kecilnya aja segacor ini apalagi udah besarnya, teman-teman. Pasti ini ikan makanin mulu nih. Bisa-bisa neter banget pas dipancingin lagi. Nah, untuk ikan mujair ini pertumbuhannya itu cepat, teman-teman. Sekitar 2 atau 3 bulan itu dia udah cukup lumayan besar. Jadi mungkin kalau anakan mujair tadi itu umurnya baru 3 mingguan paling, teman-teman. Paling baru 3 mingguan. Standarnya itu buat dipancing sekitar umur 3 bulan, teman-teman. Kalau udah 3 bulan itu biasanya ikannya udah mulai besar-besar, udah siap buat dipancing. Apalagi kalau misalkan ikannya itu sering dikasih makan nih sama yang punya tambaknya. Wah, itu pertumbuhannya pasti bakal lebih cepat. Kalau misalkan ikan liaran umur 3 bulan itu kan paling 5 jari 3 jari, 5 jari 4 jarian. Nah, kalau misalkan ikan mujairnya itu dikasih makan setiap hari, itu pasti bisa lebih, bisa 7 atau malah 10 jari tuh bisa ada babonannya, teman-teman. Jadi kita mancing itu harus mencari tahu dulu nih riwayat dari tambak yang kita pancingin ini. Jadi tambaknya itu udah terbengkalai lama atau emang dipeliharain ikan bandeng atau memang tambaknya ini baru diisi air lagi. Biasanya kalau tambak yang bekas ikan bandeng itu mujairnya gede-gede, teman-teman. Karena dia makanin pelet punya si ikan bandeng itu. Karena kan ikan bandeng kan makannya pelet. Nah, jadi karena waktu sudah mulai sore di sini, teman-teman, mungkin sebentar lagi kita akan persiapan pulang, teman-teman, menggunakan perahu.
Babun. Babun. Ayo mancing nih, babun nih. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya lagi nungguin perahu buat dijemput. Karena sekarang udah sore, udah nggak ada lagi yang mancing nih, tinggal beberapa orang aja. Jadi kita semua memutuskan buat pulang, teman-teman, agar nggak kesorean. Takutnya kalau misalkan kesorean itu bisa hujan. Nah, karena perahu yang kita naikin ini nggak ada atapnya, pasti kita bakal basah, gitu teman-teman. Makanya kita mengantisipasi hujan, kita pulang lebih awal, teman-teman. Dan biar di jalan pun nanti kita nggak kemalaman. Nah, itu spot lomba bandeng tadi tuh masih ada beberapa orang yang mancing, teman-teman. Buat di spot bandeng masih ada yang mancing, tapi di sini kita memutuskan buat pulang aja. Waktu pun sudah sore, teman-teman. Di sini kami dan yang lainnya memutuskan untuk pulang lebih awal, teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya, teman-teman. Jadi kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.